Hai Tinker, selamat bergabung ya dengan kampus virtual. Saat ini kita ada dalam sesi belajar accounting dalam sekejap. Pada kesempatan kali ini, kampus virtual hadir untuk Tinkers yang ingin tahu bagaimana sih caranya bisa belajar akuntansi secepat dan semudah mungkin. Kira-kira mungkin nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, jawabannya mungkin dan bisa pakai banget dong, Tinkers. Misi akan mulai dengan kasih tahu Tinkers apa itu akuntansi. Untuk tahu apa itu akuntansi, harus mulai tahu dan kenalan dulu nih dengan si karakteristik akuntansi. Karakteristik akuntansi itu meliputi 3. Pertama, identifikasi, pengukuran, dan mengkomunikasikan tentang informasi keuangan. Yang kedua, entitas ekonomi. Dan yang ketiga, pihak yang berkepentingan. Jadi, dengan kata lain, akuntansi itu melibatkan 3 hal ya Tinkers, yaitu yang pertama melibatkan siklus akuntansi, yang kedua melibatkan sumber data, dan yang ketiga melibatkan pengguna hasil akhir akuntansi itu sendiri. Oke deh, kita masuk ke poin pertama ya. Poin pertama yaitu identifikasi, pengukuran, dan mengkomunikasikan tentang informasi keuangan atau yang tadi misi sebutkan sebagai siklus akuntansi merupakan proses awal hingga akhir dari akuntansi untuk menghasilkan hasil akhir yang diinginkan. Nah, ini dia Tinkers. Tinkers bisa lihat nih, siklus akuntansi itu terdiri dari apa aja. Di mana proses awalnya mencakup pemilahan mana yang termasuk transaksi keuangan dan mana yang tidak. Dan proses akhirnya akan sampai pada terbentuknya laporan keuangan sebagai media mengkomunikasikan informasi keuangan tersebut kepada pihak yang berkepentingan atau tadi misi sebutkan sebagai pengguna hasil akhir akuntansi itu sendiri. Di slide misi tertulis ada 11 tahapan siklus akuntansi. Banyak ya? Nah, tapi Tinkers tidak perlu khawatir nih. Misi kasih tahu ya ke Tinkers tip mudah pahaminya. Tinkers cukup ingat bahwa pada dasarnya siklus akuntansi itu hanya ada 3 tahap. Yaitu yang pertama tahap pencatatan, yang kedua tahap pengiktisaran, dan yang ketiga tahap pelaporan. Tahap pencatatan itu mencakup persiapan pencatatan, yaitu proses identifikasi, proses pencatatan itu sendiri, penjurnalan, posting, dan neraca saldo. Tahap yang kedua, yaitu tahap pengiktisaran, mencakup jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan, yaitu mencakup penyusunan laporan, penutupan, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik jika diperlukan. Nah, sekarang misi lanjut ke karakteristik akuntansi yang kedua, yaitu entitas ekonomi. Entitas ekonomi di slide ini misi sajikan ada 2 nih, orang pribadi dan badan hukum. Kalau ditanya pengertian entitas ekonomi itu apa, wah pasti banyak banget varian definisinya. Tergantung para ahli yang mendefinisikannya siapa Tinkers. Kalau misi lebih memilih untuk memahami entitas ekonomi itu menjadi suatu objek nyata yang menjalankan kegiatan financial untuk kepentingan diri sendiri, sehingga dipandang perlu untuk menyelenggarakan akuntansi.
Nah, dari pengertian itu, kita juga dapat mengkategorikan orang pribadi dan badan hukum tersebut sebagai entitas ekonomi. Contoh orang pribadi yang dikategorikan sebagai entitas ekonomi yaitu bisa saja nih para tinkers yang lagi jualan ikan hias online atau tinkers yang lagi buka usaha warung seblak di depan rumah. Hehehe. Nah, kalau badan hukum, sepertinya semua badan hukum itu merupakan entitas ekonomi sih. Bahkan sejak berdirinya pun sudah dapat dikategorikan sebagai entitas ekonomi. Karena sejak pendiriannya aja sudah memerlukan dana untuk pengurusan izin pendirian yang oleh akuntansi disebut dengan modal atau ekuitas tinkers. Nah, sekarang Missy boleh ya lanjut ke karakteristik akuntansi yang ketiga, yaitu pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan ini Missy sebut juga sebagai para pengguna informasi akuntansi. Nah, para pengguna informasi akuntansi ini terdiri dari pihak internal dan eksternal. Tiba-tiba Missy teringat nih, seringkali muncul pertanyaan ke Missy nih dari tinkers. Kenapa pihak yang berkepentingan itu menjadi salah satu karakteristik akuntansi, Missy? Nah, jawabannya karena tujuan akuntansi itu adalah memberikan informasi keuangan bagi yang berkepentingan. Jadi, dengan adanya akuntansi, diharapkan informasi keuangan tentang entitas yang berguna untuk menyajikan potensi ekuitas, investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan sesuai kapasitas mereka sebagai penyedia modal serta pengambilan keputusan bagi pengguna lainnya dapat tersampaikan dengan accountable. Nah, sampai di situ dulu ya perkenalan kita tinkers dengan karakteristik akuntansi. Selanjutnya, kita juga harus berkenalan dengan si persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini mencerminkan sistem akuntansi berpasangan. Dengan kata lain, setiap transaksi harus melibatkan sisi debit dan kredit. Dan setiap transaksi harus bisa mencerminkan persamaan aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kalau tinkers ingin mengenal lebih dalam si persamaan akuntansi ini, silakan tinkers bergabung di video dengan topik persamaan dasar akuntansi 1 ya tinkers. Oke, lanjut. Berikutnya dan yang terakhir, tinkers harus berkenalan dengan sarana penyajian hasil akhir akuntansi. Tadi Missy kan sudah kasih tahu nih, kalau tujuan akuntansi adalah menyampaikan informasi keuangan. Nah, informasi keuangan itu dapat disampaikan dalam dua bentuk. Pertama, laporan keuangan atau financial statements, atau yang kedua, pelaporan keuangan selain laporan keuangan atau financial reporting. Hasil akuntansi yang berbentuk laporan keuangan itu mencakup laporan posisi keuangan atau dulu disebut dengan neraca tinkers, laporan laba rugi atau sering kita kenal dengan profit and loss. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Dan yang kelima, laporan berupa catatan atas laporan keuangan. Sedangkan hasil akuntansi yang berbentuk pelaporan keuangan dapat berupa surat direktur dalam laporan tahunan, perakiraan manajemen, atau reporting lainnya tinkers.
Selesai deh penjelasan dari misi. Sekarang, Tinkers pasti berhasil belajar akuntansi secepat dan semudah mungkin. Dengan catatan, Tinkers harus ingat ya, bahwa dari penjelasan misi tadi terdapat kesimpulan bahwa siapapun dapat belajar akuntansi secepat dan semudah mungkin dengan 3 langkah Tinkers, yaitu langkah pertama, berkenalan dengan karakteristik akuntansi. Langkah yang kedua, berkenalan dengan persamaan akuntansi. Langkah yang ketiga, berkenalan dengan sarana penyajian hasil akhir akuntansi. Yang terpenting di langkah pertama, kita harus paham karakteristik akuntansi itu terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan mengkomunikasikan tentang informasi keuangan, entitas ekonomi, dan pihak yang berkepentingan. Pada langkah kedua, Tinkers hanya perlu ingat persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Di langkah yang ketiga, Tinkers harus ingat ada 2 sarana penyajian hasil akhir akuntansi, yaitu berupa laporan keuangan dan pelaporan keuangan selain laporan keuangan. Oke deh Tinkers, sekian dulu ya penjelasan dari misi dan kampus virtual team. Semoga bermanfaat bagi Tinkers yang ingin tahu dan belajar akuntansi dalam sekejap, alias secara tepat dan tepat Tinkers. Oh iya, misi hampir lupa Tinkers. Tinkers juga boleh banget loh ya request topik akuntansi lainnya ke misi. Jadi, apapun topik akuntansi yang sedang Tinkers butuhkan untuk dibahas atau menurut Tinkers selama ini sudah usaha maksimal pakai banget, tetapi rasanya susah banget untuk paham, boleh kok request di kolom komentar ya. Melalui video bersama kampus virtual, misi akan usahakan berbagi topik sesuai dengan permintaan Tinkers ya. Oke deh Tinkers, see you soon Tinkers.